Halo, halo. Kembali lagi bersama saya, Putri Eka Wulandari, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko sudah memasuki bab ke-16. Mau tahu lanjutan cerita mereka? Ayo, kita dengerin bareng-bareng ya. Pagi hari, Intan bangun lebih pagi dari biasanya. Karena mulai sekarang ia harus memasak di rumah Riko. Selesai memasak, ia kembali ke kamarnya dan mandi. Setelah memakai seragamnya, Intan keluar dari kamarnya dan sarapan sendiri karena Riko belum bangun. Ketika Intan akan mengeluarkan motor dari garasi, ia baru ingat kalau kunci motornya dibawa Riko dan ia juga belum mendapat uang saku. Ia pun menaiki tangga dan menuju kamar Riko. Tapi ia bingung kamar Riko yang mana, karena di atas ada 4 pintu kamar dan ini pertama kalinya ia naik ke atas. Ia pun mengetuk pintu pertama. Mas Riko, panggil Intan sambil mengetuk pintu. Tapi tidak ada sautan dari dalam. Ia pun penasaran dengan isi kamar itu. Ia membukanya dan tampaklah almari kaca yang semuanya berisi buku-buku tebal. Kayaknya ini perpustakaan deh. Atau ruang kerja, gumam Intan memprediksi. Ia pun menutup kembali pintu itu. Kalau ngetok satu-satu, belum tentu Mas Riko jawab. Atau jangan-jangan belum bangun lagi. Kalau gitu aku bisa telat ini mah. Oke, langsung buka aja, nggak usah ngetok, ujar Intan. Ia pun membuka pintu kedua, isinya kamar kosong, lalu menutup kembali pintu itu. Setelah itu, ia langsung membuka pintu kamar ketiga dan tampaklah Riko sedang berdiri di depan almari sedang memilih baju dan bertelanjang bulat. "Ah!" teriak Intan lalu menutup pintu kembali. Riko juga kaget karena pintu kamarnya tiba-tiba terbuka dan tampak Intan di sana. Kamu gak bisa ngetuk dulu apa?" tanya Riko dari dalam. "Aku buru-buru mas, mana kunci motornya?" jawab Intan dari balik pintu. Riko pun membuka pintu kamarnya setelah membelitkan handuk di pinggangnya. Nih, ucap Riko sambil memberikan kunci motor kepada Intan. "STNK-nya mana?" tanya Intan lagi sambil menyodorkan telapak tangannya pada Riko. "Masuk aja," ajak Riko. Intan pun ikut masuk ke kamar Riko. Ternyata kamar Riko lebih besar dari kamar yang Intan tempati. Riko mengambil dompetnya dan mengeluarkan STNK lalu memberikannya pada Intan. "Uang jajan aku mana?" pinta Intan sambil menyodorkan telapak tangannya. "Emang biasanya berapa?" tanya Riko. 20.000, jawab Intan. Riko pun mengeluarkan uang 50.000. Intan menerimanya dengan senang hati karena uang sakunya naik. "Itu buat 2 hari ya," ucap Riko. "Oke, makasih ya mas," ujar Intan lalu berbalik hendak pergi. Salim dulu," ucap Riko sambil mengulurkan tangannya. Intan pun berbalik dan mencium punggung tangan Riko lalu bergegas turun dan melajukan motornya pergi ke sekolah. Setelah memakai pakaiannya, Riko menuruni tangga dan duduk di meja makan. Ia membuka tudung saji dan melihat gurame asam manis. Ia segera mengambil nasi dan lauk lalu menyantapnya dengan lahap. Enak juga nih makanan," gumam Riko. Setelah sarapan, ia segera mengemudikan mobilnya ke perusahaan. Di perusahaan, Romi sudah menunggu Riko di ruangannya. "Ada apa, Rom? Tumben pagi-pagi udah di ruangan aku," tanya Riko pada Romi. "Sepupumu gak kesini lagi, Rik?" tanya Romi ingin tahu. "Lah, emang kenapa?" tanya Riko sambil menyalakan laptopnya. "Cantik, umurnya berapa sih?" tanya Romi penasaran. 18 tahun, Rom. Tar dulu, jangan bilang kamu suka sama dia, tanya Riko curiga. "Kayaknya gitu sih," jawab Romi mesem-mesem. No, nggak boleh. Dia masih sekolah, cegah Riko.
Lah, nggak apa-apa. Aku bakalin tunggu dia. Balas Romi tetap ngotot. No. Pokoknya nggak boleh, ujar Riko menghalangi keinginan Romi. Lah terserah. Pokoknya aku bakalan dapetin dia, ucap Romi bersikukuh. Awas kamu kalau macam-macam sama Intan, Rom, ancam Riko. Romi hanya tersenyum misterius lalu pergi dari ruangan Riko. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah.